Selamat pagi peserta didik kami sekalian. Kembali kita bertemu dalam pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang karakteristik atau sifat dari akar persamaan kuadrat. Peserta didik kami sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui atau kita telah mempelajari cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat, yaitu X sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dari rumus ini dapat kita ketahui bahwa nilai X1 adalah min B plus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Karena di sini berlaku plus minus atau berlaku yang positif, berlaku yang negatif. Sehingga X1 kita pilih nilai akar B kuadrat kurang 4AC yang positif, sehingga X1 sama dengan min B tambah akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Dan X2 nilai B kuadrat kurang 4AC kita ambil yang negatif. Sehingga X2 sama dengan min B kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jika nilai X1 dan X2 kita tambah, atau X1 ditambah X2 sama dengan, tentunya ini ditambah yang inilah X2. Nah, ini dia. Karena penyebut kedua pecahan ini sama, kita cukup menjumlahkan pembilang. Maka X1 ditambah X2 sama dengan min B tambah akar dari B kuadrat kurang 4AC ditambah min B dikurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, ini akar dari B kuadrat kurang 4AC bernilai positif. Di sini akar dari B kuadrat kurang 4AC bernilai negatif. Sehingga kalau dijumlahkan, bentuk akar ini akan menghasilkan 0. Sehingga yang tertinggal adalah min B ditambah min B. Min B ditambah min B hasilnya min 2B per 2A. Jika pembilang sama dan penyebut sama-sama kita bagi dengan 2, min 2B dibagi 2 adalah min B, 2A dibagi 2 adalah A. Sehingga nilai X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Jadi pada sebuah persamaan kuadrat, walaupun kita belum menghitung nilai X1 dan X2, tetapi kita dapat mengetahui nilai dari X1 ditambah X2, yaitu min B per A. Dipahami peserta didik kami sekalian? Selanjutnya, jika X1 dan X2 kita kali. Perhatikan peserta didik kami sekalian. X1 dikali X2 sama dengan, ini tadi nilai X1 dan ini nilai X2. Jika dikalikan, maka pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Jika pembilang dikali dengan pembilang, akan kita peroleh min B kuadrat dikurang akar dari B kuadrat kurang 4AC dikuadratkan. Dibagi dengan 2A dikali 2A sama dengan 2A dikuadratkan. Jika pembilang ini kita selesaikan, maka diperoleh B kuadrat dikurang. Karena bentuk akar ini dikuadratkan, maka bentuk akar dan kuadrat saling menghilangkan, sehingga hasilnya
B kuadrat dikurang 4AC, 2A dikuadratkan, hasilnya 4A kuadrat. Jika pembilang ini kita selesaikan lagi, akan kita peroleh bentuk B kuadrat kurang B kuadrat negatif dikali dengan negatif, tentunya positif, 4AC per 4A kuadrat. B kuadrat dikurang B kuadrat, hasilnya 0. Tentunya yang tinggal adalah 4AC. Maka hasil dari pecahan ini bentuk sederhananya adalah 4AC per 4A kuadrat. Kita ketahui 4A kuadrat ini adalah 4A kali A. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 4A. Sehingga pembilang 4AC dibagi 4A sama dengan C. 4A kali A dibagi 4A, hasilnya A. Maka nilai X1 dikali dengan X2, hasilnya adalah C per A. Bisa dipahami serta didik kami sekalian? Mari kita lihat contoh yang berikut ini. Diberikan persamaan kuadrat X kuadrat kurang 15X tambah 14 sama dengan 0. Carilah nilai X1 ditambah X2 dan nilai X1 dikali X2, ditulis X1 X2. Tanpa menghitung lebih dahulu nilai X1 dan X2. Nah, kita akan selesaikan setelah dari kami. Nilai X1 ditambah X2 adalah min B per A. Dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 15X tambah 14 diperoleh nilai A1, B min 15, dan C 14. Maka nilai diskriminan adalah min B per A. Berarti min 15 per A, A-nya 1. Min 15 adalah 15 per 1 adalah 15. Nilai X1 dikali X2 atau nilai X1 X2 adalah C per A. Tadi nilai C adalah 14. A-nya 1. Berarti C per A adalah 14 per 1 sama dengan 14. Tanpa mengetahui berapa nilai X1 dan berapa nilai X2, kita dapat mengetahui nilai X1 ditambah X2, yaitu 15, dan nilai X1 dikali X2 adalah 14. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian? Nah, baik. Kita lanjutkan. Mari kita lihat contoh yang berikut ini. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat kurang 12X tambah 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Alfa ini sebuah variabel. Seperti yang sebelumnya biasa kita sebut dengan X1. Beta biasa kita sebut dengan X2. Ini hanya notasi, ya, notasi. Saya ulangi. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurang 12X tambah 2 adalah alfa dan beta. Atau X1 dan X2. Dalam soal ini disebut atau dinotasikan dengan alfa dan beta. Carilah persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Artinya, jika persamaan kuadrat ini akar-akarnya alfa dan beta, kita diminta untuk mencari persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya adalah alfa tambah 2 dan beta ditambah 2. Bagaimana menyelesaikan hal ini? Mari kita lihat penjelasan yang berikut.
Dari bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat diubah menjadi X kuadrat kurang min B per AX tambah C per A sama dengan 0. Kenapa bisa demikian? Jika pembilang dan penyebut jika ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi A dengan maksud agar koefisien X kuadrat adalah 1. Ini kita buat menjadi kurang, karena kalau dikali dengan min B per A, karena nilai X1 tambah X2 sama dengan min B per A, sehingga menjadi positif kembali. Paham peserta didik kami? C per A dalam hal ini adalah X1 ditambah X1 dikali X2. Min B per A dalam hal ini adalah X1 ditambah X2. Sehingga bentuk X kuadrat dikurang. Min B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Dapat juga kita tuliskan menjadi X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Saya perbaiki, X1 dikali X2, X. Nah, kita kembali kepada permasalahan. Dari persamaan kuadrat 3X kuadrat kurang 12X tambah 2 sama dengan 0, kita cari nilai X1 tambah X2, yaitu alfa tambah beta. Alfa tambah beta, sebagaimana rumus yang sudah kita dapat sebelumnya, bahwa alfa tambah beta atau X1 tambah X2 adalah min B per A. B-nya dalam hal ini min 12, A-nya 3. Berarti min B adalah min 12 per 3. Min 12 sama dengan positif 12 bagi 3 sama dengan 4. Untuk soal ini, nilai X1 ditambah X2 adalah 4. Kita akan mencari nilai X1 dikali X2. Nilai X1 dikali X2 atau alfa kali beta sama dengan C per A. C-nya 2, A-nya 3. Berarti 2 per 3. Kita akan mencari persamaan kuadrat yang baru dengan akar-akar alfa ditambah 2 dan beta ditambah 2. Maka kita cari lebih dahulu X1 tambah X2 untuk persamaan kuadrat yang baru. X1 ditambah X2 berarti alfa tambah 2 ini sebagai X1, beta ditambah 2 ini sebagai X2. Maka hasilnya adalah alfa tambah beta tambah 2 tambah 2. Berarti kalau alfa dan beta kita kelompokkan, konstanta dan konstanta kita selesaikan menjadi alfa tambah beta tambah 4. Sementara alfa adalah alfa tambah beta sebelumnya sudah kita peroleh bahwa alfa tambah beta adalah 4. Sehingga bentuk ini alfa tambah beta tambah 4 menjadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Itulah nilai X1 ditambah X2 untuk persamaan kuadrat yang baru. Sekarang kita cari nilai X1 dikali X2. X1 tadi alfa ditambah 2 untuk persamaan kuadrat yang baru, dan X2-nya beta ditambah 2. Ini merupakan perkalian suku 2. Jika kita selesaikan menjadi alfa kali beta ditambah 2 alfa ditambah 2 beta tambah 2 kali 2, 4. Nah, alfa kali beta sebelumnya sudah kita hitung bahwa nilai
alfa kali beta adalah 2/3. Dengan demikian, dalam hal ini, alfa kali beta adalah 2/3. Bentuk 2 alfa tambah 2 beta kita sederhanakan menjadi atau kita faktorkan 2 dikali alfa tambah beta. Alfa tambah beta tadi 4. Sehingga menjadi 2 dikali 4. Ditambah lagi dengan 4. Hasilnya kita lanjutkan. Ini tetap 2/3. 2 kali 4, 8. Tambah 4. Hasilnya 2/3 tambah 8 tambah 4 sama dengan 12 2/3. Atau sama dengan 38/3. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Maka persamaan kuadrat yang baru menjadi X kuadrat dikurang min B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Maka dengan mensubstitusi nilai min B per A atau X1 ditambah X2 untuk persamaan kuadrat yang baru ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Maka diperoleh X kuadrat. Tadi X1 tambah X2 adalah 8. X1 kali X2 adalah 38/3. Maka menjadi X kuadrat kurang 8X tambah 38/3 sama dengan 0. Agar semuanya menjadi bilangan bulat, konstantanya juga menjadi bilangan bulat, maka ruas kiri dan ruas kanan kita kali, yaitu 3. Ruas kiri dikali 3, ruas kanan dikali 3, maka diperoleh 3X kuadrat kurang 24X tambah 38 sama dengan 0 dikali 3 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya merupakan alfa tambah beta, alfa tambah 2, dan beta ditambah 2. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian? Baik. Sampai di sini penjelasan tentang karakteristik akar-akar persamaan kuadrat. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan peserta didik kami sekalian. Terima kasih.